Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Oppo A15 ini ya. Nah, HP ini masuk ke counter saya dengan keadaan mati gitu. Cuman kalau dicas itu ada logo petirnya gitu ya. Cuman logo petirnya warna merah gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, logo petir merah kedip-kedip gitu. Dan kata si pemilik gitu, HP ini punya anaknya gitu ya, dan sudah lama tak terpakai, jadi diberikan kepada bapaknya gitu ya. Nah ini, jadi kata si pemilik HP ini satu hari ya, seharian dicas tidak ada perubahan sama sekali gitu katanya. Nah ini saya coba cas dulu ya, saya coba diamkan. Ini ampere nggak normal ya, di 0,4 gitu. Biasanya kerusakan seperti ini indikasinya itu kerusakan pada baterai ya, yang mana baterai itu belum sepenuhnya berisi gitu ya, di bawah bukan ya, di bawah ya, di bawah voltasenya gitu. Jadi kemungkinan ini kerusakan di baterai ya. Nah ini saya coba cas, saya diamkan, dia tidak ada respon penambahan ya, hanya stuck di petir merah gitu. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita bongkar saja HP-nya, kita panaskan backupernya menggunakan blower ya, di setelan anginnya itu 2 dan panasnya ya 1,5 saja ya, biar lem dari backdoor ini meleleh gitu ya. Ya soalnya kan ini kalau kita paksa congkel itu akan belakangnya itu warnanya itu akan terkelupas ya. Nah jadi ini saya gunakan plastik bekas anti gores ya. Nah jadi kita potong saja, potong kecil gitu ya. Ya seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan khususnya teknisi pemula gitu, usahakan kalau melepas backcover itu gunakan plastik ya, jangan gunakan plat besi gitu. Nah ini kan mudah ya kita membuka kalau sebelumnya itu kita panaskan backcovernya gitu. Nah ini terlihat ya, baterai ini sudah pernah diganti gitu ya, bukan baterai bawaan. Nah ya ini kita lepaskan dulu baut-bautnya ya. Nah jadi kebetulan pemilik HP ini berdekatan ya dengan counter saya gitu, dan dia juga kebetulan buka servis ya, servis motor gitu, bengkel gitu ya. Jadi dia nganter ke counter saya gitu. Jauh-jauh ya, dia itu aslinya Kaltim ya, Samarinda kayaknya. Nah ini sudah terlepas ya baut-bautnya. Sekarang ini saya tambahkan solasi di
bagian tombol luar gitu. Jadi pengalaman ya, ini kalau tombol luar itu enggak diisolasi kadang bisa hilang ya. Dan juga kalau HP ya yang cukup lama gitu, untuk tombol luarnya itu sudah rapuh ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bongkar, kita lepas gitu, alangkah baiknya kita pasangkan dulu solasi gitu. Nah seperti ini ya, jadi kan rapi jadinya. Oke, nah ini pertama kita lepaskan dulu konektor baterainya ya. Kita cek tegangan baterainya itu apakah mencukupi untuk menghidupkan HP gitu. Untuk HP hidup itu di 3,7 sampai 4,2 volt ya. Nah ini tidak ada tegangan sama sekali ini ya. Entah multitester saya yang rusak atau memang baterainya ya. Nah ini nggak ada tegangan ya. Ini saya coba lagi ya. Soalnya ini multitester saya baterainya itu lemah ya. Nah ini ada ya di 1,5 volt ya, yang mana baterai ini sangat di bawah ya, nggak bisa menghidupkan HP gitu. Oke, jadi hal yang kedua setelah kita cek baterai ya, kita tembak ya baterainya ya menggunakan power supply bisa gitu. Dan kalau juga teman-teman punya punya alat tembakan baterai gitu ya, bisa juga digunakan. Nah ini saya memastikan ya, saya gunakan multitester langsung ke power supply, juga tidak ada baterainya gitu ya, tidak ada tegangan pada baterai HP ini. Nah ini ya di 0,1 volt ya. Oke, jadi ini kita akan tembak baterainya ya menggunakan power supply langsung di 5 volt gitu. Saya carikan dulu kabelnya ya. Nah jadi untuk menembak baterai kita tambahkan dulu solasi gitu, biar tidak ke ground saat kita tembak baterainya gitu. Nah seperti ini. Jadi posisikan positif di positif, negatif di negatif gitu ya. Itu di fleksibel baterai itu sudah ada ditulis gitu ya. Nah ini video saya cut ya, ini hampir setengah jam ini saya diamkan, saya tembak baterainya. Dan untuk memastikan baterai ini sudah cukup terisi, itu kita cek lagi menggunakan multitester digital gitu ya. Nah ini, nah ini sudah ada ya 3,7 3,6, yang mana tegangan seperti ini sudah bisa menghidupkan HP gitu ya. Nah ini multitester saya ini kurang sip ya. Sudah faktor U ini ya. Jadi tadi pertama sudah kelihatan ya di 3,7 tadi ya. Nah. Perlu diganti sudah ini multitester saya. Oke, ini langsung saja kita pasangkan baterainya ke mesin.
Dan ini saya coba cas gitu, apakah sudah ada perubahan atau masih tetap gitu. Nah, wah, ini masih tetap ya, logo baterai, logo petir ya, logo petir merah gitu, kedip-kedip, dan tidak ada persenan baterainya gitu. Dia tetap ya, tidak ada perubahan gitu, walaupun sebenarnya baterai ini sudah terisi gitu di 3,7 volt ya. Nah, ini saya coba hidupkan apakah bisa nyala gitu, ternyata tetap ya, hanya logo petir gitu, kedip-kedip petir merah. Oke, ini saya coba tes ganti baterai ya, ini baterai copotan gitu ya, baterai copotan. Saya coba cas. Tetap ya. Tetap logo petir merah kedip-kedip gitu. Wah, ini mencurigakan ini ya. Oke, kita copot ya. Sekarang sekali lagi ya, saya coba baterai, ini baterai Xiaomi ini ya. Ini konektornya sama kayaknya. Nah, sama ya. Saya coba cas. Nah, tetap gitu. Wow. Jadi ini bisa dipastikan mesin bermasalah gitu. Walaupun baterai sudah ada isinya gitu, tetap tidak bisa dicas dan tidak bisa dihidupkan. Oke, ini saya cek lagi ya menggunakan multitester digital ya. Nah, ini kita cek di konektor baterainya, bunyi ya. Kalau satunya bunyi berarti konslet. Nah, full shot ini namanya ya. Nah, coba kita balik ya. Nah, sama, berarti mesin dari HP ini konslet gitu, full shot ya. Jadi langkah selanjutnya, ini kita akan lepaskan dulu mesinnya dari prem ya. Kita lepaskan konektor-konektor yang masih menempel di mesin gitu ya. Mohon maaf ya, ini suara saya ada agak-agak pilek gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya jalur pivot itu menuju ke IC chest ya, di belakang sini, dan kemudian menuju ke jalur sinyal gitu. Nah, pengalaman saya untuk Oppo A15 itu, kalau full shot kebanyakan itu di IC sinyal ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya kita akan buka kalengnya ya. Nah, jadi ini kita amankan dulu mesin dan juga premnya gitu ya, biar tidak berhamburan gitu ya. Nah, ini kita lepaskan konektor-konektor kamera, itu juga sidik jarinya gitu ya. Nah, seperti ini kita lepaskan, dan ini saya akan buka kalengnya ya. Jadi untuk HP Oppo A15 saya sarankan untuk buka kaleng jangan pakai blower ya, soalnya bisa menggelembung gitu ya. Jadi saya gunakan tang saja ya. Nah, seperti ini, santai saja ya,
Nah, perlahan kita congkel. Nah, jadi kalau pakai blower itu kan panas gitu. Soalnya kalau di daerah sinyal itu belakangnya itu CPU dan eMMC ya. Nah, jadi pakai tang itu jauh lebih aman gitu ya. Oke, ini sudah terbuka ya kalengnya. Nah, sekarang kita cek ya di kapasitor yang besar-besar gitu di bagian IC sinyal. Nah, yang sangat sering terjadi itu di IC PA ya, IC sinyal. Nah, ini kita cek ya, coba kita cek kapasitornya. Kayak bunyi. Nah, betul kan, konsep kapasitornya ini. Nah, sangat sering gitu untuk Oppo A15 ya. Nah, coba kita cek di bagian kapasitornya. Nah, kalau bunyi dua-duanya berarti kapasitor konslet. Nah, lihat. Nah, ini kapasitor yang besar ini ya, yang konslet. Caranya bagaimana gitu ya, kita tinggal congkel gitu ya, congkel. Nah, congkel. Jadi untuk mencongkel kapasitor ya, kalau nggak bisa kita coba pakai pinset dulu ya, apakah bisa. Cukup keras ya. Nah, jadi kita gunakan solder saja gitu ya untuk mencongkel kapasitornya. Nah, ini ya kapasitor ini ya. Jadi sebelumnya kita tambahkan dulu flux dan juga solder ya dengan timah seperti ini. Tinggal kita angkat saja ya, lebih mudah gitu. Kita angkat. Nah, perlahan. Nah, waduh, hilang ini, kemana ini? Nah, nah, sudah terlepas ya. Nah, ini kapasitornya sudah terlepas gitu. Oke, jadi langkah selanjutnya kita cek lagi apakah sudah nggak short lagi gitu ya. Nah, ini sudah ada tegangan ya. Nah, ini multitester saya kurang sip ya. Perlu diganti gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba pasangkan mesinnya langsung ke premnya gitu. Kita coba apakah sudah ada perubahan gitu. Oke, kita pasangkan konektor LCD, konektor baterai, dan coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getar lah, kok ini nggak tampil ya LCD-nya ya. Kita pencet lagi ya, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada getar. Alhamdulillah. Ada, akhirnya muncul logo Oppo ini. Ada. Nah, perlu waktu ya
untuk menuntaskan HP ini. Kebanyakan kan HP yang logo petir merah itu kebanyakan baterai kerusakannya. Ini ke mesin ya. Ini kita kena prank gitu ya. Oke, ini kita tunggu apakah bisa masuk sampai ke menu ini ya. Oke, alhamdulillah bisa masuk sampai ke menu. Dan ternyata HP ini ada sandinya ya. Ya, ada sandinya. Alhamdulillah, rezeki hari ini ya. Alhamdulillah, masalah dari HP ini sudah bisa teratasi. Oke, tinggal kita rakit saja HP-nya, kita pasangkan kembali part-part yang tadinya kita copot ya, baik itu kamera, apalagi fingerprintnya, sidik jari ya, dan hal apapun itu kecuali kaleng ya. Kaleng aman kalau tidak kita pasang. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan apa ini premnya ya, presisikan. Nah, jadi kan ini mudah ya. Kalau tombol itu kita solasi sebelumnya, tinggal kita pasang dan tinggal kita rakit gitu. Ya, tinggal kita pasangkan baut-bautnya. Nah, ini untuk pemasangan baut ya saya percepat ya. Biar kawan-kawan, rekan-rekan tidak bosan menonton video kali ini gitu ya. Hidung tersumbat ini ya. Ya gak apa-apa lah, yang penting masalah dari HP ini sudah bisa teratasi gitu ya. Oke, baut-baut sudah terpasang, tinggal kita coba ya apakah sinyal muncul. Kita coba hidupkan. Ini kita lepaskan dulu solasinya. Kita coba hidupkan gitu ya. Oke. Jadi untuk kawan-kawan khususnya teknisi pemula gitu ya. Jadi untuk kasus petir merah itu enggak selamanya, enggak semuanya masalah di baterai. Untuk di Oppo A15 ini masalahnya ada di IC, bukan di jalur sinyal gitu. Ada kapasitor yang konslet gitu ya. Cukup lama ya bootingnya ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini saya nggak bisa ngecek ya, soalnya pola sandinya ini nggak dikasih sebelumnya gitu. Oke, ini saya coba cas, masuk ya. Cuma ini layarnya redup gitu ya. Mungkin efek anti gores ini ya yang sudah pecah gitu. Nah, dan juga mode gelap ini ya. Nah, kalau misalkan putih ya bisa itu kelihatan logo pengecasannya gitu. Oke, nah, ini untuk saya coba-coba tetap tidak bisa terbuka polanya ya. Oke, alhamdulillah ya, permasalahan sudah bisa kita atasi, dan saya rasa pemiliknya pun juga senang gitu, HP-nya sudah kembali normal gitu ya. Sekarang tinggal kita pasangkan back covernya ya. Nah, ini. Nah,
mantap ya, alhamdulillah. Nah, oke, berhubung permasalahan dari HP ini sudah bisa kita atasi, saya rasa cukup video kali ini gitu ya. Ya mudah-mudahan itu dari video ini bisa dijadikan manfaat bagi kawan-kawan gitu ya, dan juga mungkin bisa menghibur gitu ya. Nah, ini penampakan dari ya biang keroknya ini ya, membuat HP ini jadi mati dan tidak bisa dicas, hanya logo petir merah kedip-kedip gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini video ini itu bisa ya dijadikan manfaat gitu. Nah, ini sinyal muncul ya, dan pengecasan pun juga muncul. Oke, saya rasa cukup. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat bagi kawan-kawan, khususnya teknisi pemula gitu ya. Nantikan video-video baru seputar servis maupun restorasi HP di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.